Ya, jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah segmen baru Tanya Jawab Mantap atau Tajam ya. Di mana ada 3 pertanyaan yang akan kita respon kali ini dari pertanyaan-pertanyaan yang kita temukan di mana-mana ya yang diajukan kita. Pertama-tama tentang pertanyaan adu chipset ya. Lalu kemudian Kemkominfo katanya akan mematikan TV analog. Itu gimana ceritanya? Lalu kenapa HP flagship kebanyakan nggak pakai micro SD? Oke, kita masuk ke yang pertama ya. Pertanyaan mengenai adu chipset. Bang, adu chipset ini dengan ini ya. Dan yang paling banyak itu contohnya adalah Snapdragon 870 versus 888. Ini momennya karena banyak yang lihat bahwa Snapdragon 888 itu panas. Ya, ya enggak? Padahal mau panas atau dingin itu sebetulnya tergantung HP-nya. Iya, mau kenceng atau enggak, mau panas atau dingin sebetulnya tergantung banget sama HP-nya. Enggak tergantung penuh pada prosesor. Ya, prosesor itu memang ada yang berpotensi jadi lebih panas dan berpotensi jadi lebih dingin. Tapi smartphone itu punya yang namanya power management dan cooling system ya. Nah, cooling system itu menentukan secepat apa panas itu bisa dibuang keluar dari sebuah smartphone. Sementara power management bisa mengendalikan performa prosesor berdasarkan suhu yang dideteksi atau berdasarkan beban, itu juga bisa ya. Nah, misalnya ya dia ngecek ternyata suhu permukaannya udah nyampe 45 derajat Celcius misalnya. Lalu dia bilang ke prosesor, cukup. Rem, berhenti. Nah, power management yang lakuin itu. Prosesor mau sekencang apa juga kalau power managementnya nahan, ya ketahan, bisa. Dan jadi dingin, bisa. Nah, tinggal masalahnya sekarang power management dari si smartphone ini atau si HP ini cerdas apa enggak? Nah, tiap HP akan punya algoritma atau tiap brand itu akan punya algoritma atau polanya masing-masing, aturannya masing-masing. Smartphone seperti Oppo Find X3 Pro dan Samsung Galaxy Z Fold ya, itu termasuk yang sukses mempertahankan performa cukup tinggi meskipun bukan yang paling tinggi karena mereka mempertahankan Snapdragon 888-nya supaya bisa ngasih performance yang tingginya konsisten tapi tanpa kepanasan, tanpa overheating. Ya, sukses, bisa. Nah, sementara itu Samsung Z Flip 3 misalnya, nah itu pakai Snapdragon 888 tapi dia menolak untuk menjalankan game berat dengan kencang. Tujuannya apa? Biar nggak panas ya. Jadi nggak boleh kencang-kencang, ditahan. Tapi kalau buat aplikasi biasa jadi kencang, nggak ada masalah gitu ya. Sementara Mi 11 itu sempat overheat kan, waktu itu kan ada keluar logo overheat. Itu gara-gara ngegas di aplikasi benchmark. Kenapa? Power managementnya tahu, oh ini aplikasi benchmark, kita gas yuk gitu. Pada saat kita main di aplikasi biasa nggak kepanasan, nggak overheat, nggak ada masalah karena power managementnya bilang, oh ini game ya, panas ya, turun performance-nya, aman jadinya ya. Lalu ROG Phone 5 ngegas semua game kenceng, nggak ada masalah. Snapdragon 888 juga panasnya dibiarin, ya suhu permukaannya panas banget, panas parah, tapi kenceng, nggak pernah overheat. Dia nggak ngelapor overheat, padahal itu panas banget, ya kan? Nah, jadi kalau mau dibilang Snapdragon 888 itu panas, contoh mana yang dipakai? Find X3 Pro dan Fold 3 atau ROG Phone atau Mi 11? Ya kan? Bingung kan ya? Nah, sementara ada yang bilang 865 sama 870 tuh lebih dingin. Itu ada bener juga. Ada gas 865 tapi ini sebetulnya ada yang panas. Misalnya kita pakai ROG Phone, kenapa? Digas kan jadi panas. Jadi bener-bener tergantung dipakainya itu seperti apa. Sementara kita lihat Poco F3, dia akan drop performance saat dia main game berat setelah kalau kelamaan gitu ya. Langsung dia drop. Kenapa? Supaya nggak panas. Jadi panas atau tidak, kencang atau tidak, itu tergantung HP-nya. Chipset akan berpengaruh besar. Tapi kalau udah sangat mirip-mirip, itu nanti desain HP-nya, algoritma dari perusahaan yang buatnya, itu akan punya pengaruh yang sangat-sangat besar sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan soal TV ya. Siaran TV analog yang pakai pita 700 MHz memang itu sekarang masih ada ya sampai sekarang ya. Kalau kita muter TV di pertengahan 2021 masih ada, analognya masih ada. Dan memang ini akan dimatikan. Ini akan diganti dengan siaran TV digital berstandar DVB-T2. DVB-T2. Nah, jadi TV lama mati dong, nggak usah dipakai dong. Ada banyak banget kan TV yang lama. Nggak juga. Ada banyak TV box yang bisa menangkap siaran DVB-T2. Harganya sekitar 200-400 ribuan ya kalau nggak salah ya. Antena kita bisa pakai yang lama, nggak ada masalah. Tapi memang tanpa TV tuner DVB-T2, ya itu kita akan butuh TV box yang tadi untuk bisa menerima siaran TV. Rencananya 2 November 2022, TV analog itu akan disudahi semuanya ya. Dan semua akan total pindah ke digital.
Jadi ya yang dibutuhkan untuk kalian yang punya TV analog atau TV yang penangkapnya analog ya cari aja TV boxnya atau ada yang bilang setup boxnya ya yang bisa DVB-T2. Gak usah ganti antena kok, kalau ada pasang antena luar itu bisa dipakai lagi, nggak ada masalah ya. Nah kemudian kenapa itu dilakukan? Karena pita 700 MHz itu kemungkinan besar akan dipakai untuk jaringan seluler 4G atau 5G untuk data ya. Nah kan katanya butuh 4G yang lebih merata dan meluas, iya nggak? Iya nggak? Nah, karena banyak yang tren seperti itu, dilakukanlah hal ini. Makanya hati-hati apa yang diminta ya. Nah, 700 MHz ini akan jadi pita yang cocok karena jarak jangkauan itu jauh dan luas. Cocok banget nih kalau mau meluaskan yang namanya 4G atau 5G di Indonesia. Oke, berikutnya lagi, HP flagship kok nggak ada slot micro SD-nya? Ini jawaban dari hasil pembicaraan dengan banyak pihak dari sisi industri pada kami ya. Tapi ini bukan jawaban resmi dari brand, bukan. Tapi sepertinya ini yang terjadi. Nah, masalah dengan micro SD ini, kalau misalnya terjadi kerusakan atau sistem melamban karena kualitas micro SD yang buruk, efeknya itu biasanya disalahkan itu adalah brand smartphone-nya, bukan micro SD-nya, bukan. Pasti dibilangin, HP-nya lamban nih. Ya, foto-foto gue hilang. Lagi pakai apa? Lagi pakai HP yang ini nih, gitu. HP-nya yang disebut. Gak disebut lagi pakai micro SD ini nih. Enggak ya. Itu komplain yang sering banget terjadi. Kompatibilitas tuh akan jadi masalah dan kualitas juga akan jadi masalah. Itu PR yang gede banget memang ya. Apalagi user tuh susah buat bedain antara micro SD yang berkelas dengan yang kurang oke atau bahkan dengan yang palsu gitu. Jadi biar lebih aman, produsen pada saat meluncurkan seri-seri flagship itu udah aja nggak disediain slot micro SD. Kan jadi aman, pasti nggak ada yang rusak, pasti nggak ada masalah ke depannya. Paling tidak nggak akan ada masalah dari sisi micro SD yang ditambahin dari pihak ketiga itu. Oke, sekian dulu tajam kita kali ini. Tanya, jawab, mantap. Iya, kalau kalian mau nanya-nanya silakan tanya-tanya di kanal-kanal kami. Bisa dari Instagram, bisa di YouTube juga ya, di mana-mana. Nanti kita akan pilihkan mana yang kira-kira banyak ditanyakan dan kita jawab di tajam berikutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.